Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bunda Dr. Titin Setiartin Ruslan, Dokteranda Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi prinsip kesantunan, maksim kesantunan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai kesantunan atau politines ialah etiket atau tata cara, tata krama etika yang berada di suatu lingkungan, yakni etika itu atau kesantunan itu sangatlah perlu diterapkan dalam setiap individu. Nah, teman-teman, kesantunan ini dibagi dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kesantunan memperlihatkan sikap, yang kedua yaitu kesantunan itu kontekstual, yang ketiga yaitu kesantunan itu bipolar, dan yang terakhir kesantunan dilihat dari cara berpakaian. Nah, tadi yang pertama, kesantunan memperlihatkan sikap itu berbahasa mencerminkan sikap yang menghormati lawan bicara, berarti melibatkan penggunaan kata atau pemilihan kata yang memang layak untuk diungkapkan kepada lawan bicara ketika seorang individu atau kita sendiri saat melakukan komunikasi kepada orang lain. Seperti contoh seperti ini. Maaf mengganggu, bisakah Anda membantu saya menggeserkan kursi itu, dibandingkan dengan kalimat yang geserkan dong itu kursinya. Dari contoh pertama dan contoh kedua tentunya ada perbedaan antara batasan atau pemilihan kata yang memang layak didengar oleh lawan bicara kita. Yang kedua yaitu kesantunan itu kontekstual. Nah, kesantunan kontekstual ini berarti dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Misal kita berbicara dengan orang yang memang pangkatnya lebih tinggi, ataupun kita berbicara dengan dosen, berarti kita menggunakan kata yang memang dipilih untuk konteksnya secara formal, berbeda dengan kita berbicara dengan teman sebaya gitu. Pasti ada perbedaan antara konteks formal dan non formal. Yang ketiga yaitu kesantunan yaitu bipolar. Nah, kesantunan bipolar ini berarti dilihat dari 2 kutub, yaitu ketika kita menjaga kehormatan diri sendiri dan ketika kita mengungkapkan bahasa dengan menjaga kehormatan orang lain juga. Semisal gini, saat memberikan kritik kepada orang lain, kita bisa melafalkan dengan kalimat saya mengerti Anda sudah bekerja keras, namun alangkah baiknya Anda seperti bla 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 gitu. Jadi ada bahasa yang memang dijaga untuk memperhatikan citra diri kita, seakan memang dipandang memang orang ini memberikan kritik tapi layak untuk didengar dan layak untuk diterima. Lalu yang terakhir yaitu kesantunan dilihat dari cara berpakaian. Nah, berbicara mengenai cara berpakaian, tentunya ketika kita melihat orang yang memang cara berpakaiannya kurang rapi atau tidak enak dilihat, berarti dia seakan acuh terhadap kesantunan yang memang semisal dia lagi mendatangi acara-acara formal, berarti orang itu acuh terhadap cara berpakaian dia gitu. Seharusnya semisal ketika pergi ke kondangan kita harus memakai batik dan memakai baju yang rapi gitu, bukan memakai baju yang santai. Nah, apa kaitannya dengan kesopanan dilihat dari cara berpakaian? Tentu dilihat dari cara berpakaian itu berarti dia bisa menyesuaikan gitu. Tata cara berbahasa ini sangat penting diperhatikan untuk para komunikator dan komunikan gitu, demi kelancarannya komunikasi. Oleh karena itu, masalah tata cara berbahasa ini harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama dalam proses belajar mengajar berbahasa. Nah, dengan mengetahui tata cara berbahasa, orang akan lebih bisa memahami pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi, karena tata cara berbahasa ini bertujuan untuk mengatur serangkaian hal-hal gitu, yang diantaranya ada
apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu agar tidak bingung apa yang akan dibicarakan gitu. Selanjutnya ada ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Ketika situasi rapat yang mengharuskan menggunakan ragam bahasa yang formal, atau ketika kita bermain sehari-hari itu menggunakan ragam bahasa yang biasa saja, atau untuk ketika berhadapan dengan yang seumuran atau ketika berhadapan ke yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan itu selalu diterapkan agar tidak menyela ketika lawan berbicara sedang berbicara, karena ini termasuk etika gitu ya. Selanjutnya bagaimana kita mengatur kenyaringan atau volume suara ketika kita berbicara agar tidak mengganggu yang lainnya dan tidak merusak pembicaraan yang sedang kita bicarakan gitu. Selanjutnya bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara agar pembicaraan kita terasa lebih nyaman oleh kedua pihak. Komunikan dan komunikator harus memperhatikan bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara. Nah, yang terakhir ada kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan agar tidak memakan waktu yang lebih lama gitu. Nah, kesantunan menurut berbahasa itu menurut Leach pada tahun 1986 pada hakikatnya harus memperhatikan beberapa prinsip. Secara khusus ada 4 prinsip. Yang pertama adalah penerapan prinsip kesopanan dalam berbahasa. Kesopanan dalam berbahasa melibatkan pemilihan kata yang santun dan tidak menyinggung. Hal ini memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak hanya efektif tapi juga tidak menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan bagi pihak yang lain. Yang kedua ada penghindaran pemakaian kata tabu. Penghindaran kata tabu berarti menghindari penggunaan kata-kata yang dianggap tidak pantas atau menyinggung. Nah, eufemisme sering digunakan untuk menggantikan kata-kata tabu dengan kata-kata yang lebih halus dan sopan sehingga komunikasi tetap santun dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Nah, selanjutnya ada penggunaan eufemisme yang tadi kita bahas sedikit ya, atau ungkapan penghalus. Eufemisme ini merupakan penggunaan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik. Itu menurut Keraf ya pada tahun 2001 di bukunya halaman 132. Nah, eufemisme kerap digunakan sebagai acuan gitu dalam menggunakan perasaan agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Nah, dengan menggantikan acuan-acuan yang dirasakan menghina atau menyinggung perasaan dengan ungkapan yang lebih halus. Misal, dalam interaksi pembelajaran di kelas, ketika seorang guru akan mengatakan bahwa muridnya nakal atau bebal, maka ia dapat mengatakan kurang paham. Nah, dengan demikian, tuturan yang akan dilontarkan oleh guru atau tuturan yang dilontarkan oleh guru itu tidak bernilai kasar sehingga penyampaian maksud tersebut tidak menyinggung perasaan siswa yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yang keempat ada penggunaan pilihan kata honorific. Honorific merupakan salah satu bentuk pemilihan kata yang kerap kali digunakan dalam berkomunikasi. Honorific ini adalah bentuk lingual yang dipakai untuk menyatakan penghormatan yang dalam bahasa tertentu dipakai untuk menyapa orang lain. Itu menurut Krida Laksana pada tahun 2009 di bukunya halaman 85. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesantunan sebagai fenomena pragmatik. Yang pertama, teori relevansi. Teori relevansi menurut Speber dan Wilson adalah teori pragmatik yang menjelaskan interpretasi ujaran secara psikologis. Beberapa hal yang dikemukakan dalam teori relevansi yaitu teori relevansi merupakan kritik terhadap prinsip kooperatif Grace yang memiliki 4 maksim yaitu kuantitas, kualitas, relasi, dan cara. Sperber dan Wilson mereduksi keempat maksim tersebut menjadi satu, yaitu maksim relevansi. Teori relevansi menyatakan bahwa relevansi komunikasi ditentukan oleh efek kognitifnya dan upaya yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Yang kedua, prinsip sopan santun.
Teori prinsip kesantunan adalah serangkaian maksim yang menjelaskan bagaimana kesopanan bekerja dalam percakapan. Prinsip kesantunan menurut Les pada tahun 1993 menyangkut hubungan antara peserta komunikasi yaitu penutur dan pendengar. Oleh sebab itu, mereka menggunakan strategi dalam mengajarkan suatu tuturan dengan tujuan agar kalimat yang dituturkan santun tanpa menyinggung pendengaran. Yang ketiga, kesantunan atau image face. Dalam berbicara mengenai kesopanan, konsep face kan selalu muncul karena kesopanan dilakukan untuk menghormati face seseorang atau muka seseorang. Menurut Yuli pada tahun 1966 menyatakan face berarti citra diri dari seseorang di hadapan umum. Citra diri merupakan suatu hal yang emosional dan memiliki kesan sosial yang setiap orang ingin agar orang lain saling menghormati citra diri masing-masing. Brown dan Levinson dalam Stockwell membagi face menjadi dua. Yang pertama, negative face, berarti suatu keinginan dari seseorang untuk tidak diganggu oleh orang lain, untuk mandiri dan memiliki kebebasan dalam bertindak. Misalnya dalam sebuah rapat, seorang pemimpin yakni bahwa keputusannya adalah hal yang terbaik dan dia tidak ingin keputusan tersebut disangkal oleh orang lain. Yang kedua, positive face, berarti keinginan seseorang untuk dihargai dan diterima oleh orang lain. Contohnya dalam berpakaian, ketika seseorang menggunakan pakaian tertentu dan menanyakan pendapat orang lain, ia ingin agar orang tersebut senang melihat ia memakai pakaian itu, bahkan ingin orang tersebut memujinya. Begitu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Maksim kesopanan berbahasa menurut Leeds 1983. Di sini saya akan menjelaskan kena maksim dari maksim kesopanan Leeds beserta tuturan untuk mengekspresikan maksim-maksim tersebut. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan memiliki aturan untuk memaksimalkan kepentingan bagi orang lain dan meminimalkan kerugian bagi orang lain. Contohnya pada tuturan berikut. Si A, ayo saya antarkan kamu pulang. Kemudian si B menjawab, tidak usah, terima kasih. Nah, dalam tuturan tersebut tampak jelas bahwa terlihat kebijaksanaan si A menawarkan diri untuk mengantarkan si B pulang karena sendirian. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan si B tiba di rumah dengan selamat. Yang kedua ada maksim penerimaan. Maksim penerimaan ini memiliki aturan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Contohnya pada kalimat berikut. Mari saya bantu atau bolehkah saya membantumu? Lalu yang ketiga ada maksim kemurahan. Maksim kemurahan menurut Leeds memiliki aturan untuk memaksimalkan pujian bagi orang lain dan meminimalkan cacian bagi orang lain. Contohnya pada aturan berikut. Si A, saya mengundangmu ke rumah untuk makan siang. Kemudian si B menjawab, terima kasih. Nah, dalam tuturan tersebut, penutur atau peserta tutur dikatakan sopan apabila memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang diharapkan tidak saling mengejek, mencela, atau bahkan merendahkan pihak yang lain. Yang keempat ada maksim kemerhatian. Maksim kemerhatian memiliki aturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Contohnya pada kalimat berikut. Si A, wah kamu pintar sekali ya. Kemudian si B menjawab, tidak kok, saya masih perlu banyak belajar lagi. Dengan demikian dapat dikatakan peserta tutur tidak sombong. Kemudian yang kelima ada maksim kesetujuan atau kecocokan. Maksim ini memiliki aturan untuk memaksimalkan kesetujuan dengan orang lain dan meminimalkan ketidaksetujuan dengan orang lain. Peserta tutur diharapkan bersikap santun jika sudah terjadi pemufakatan. Contohnya pada kalimat berikut. Si A, wah rumah Bu Herni dekat ya. Kemudian si B menjawab, iya ya dekat. Begitu. Lalu yang keenam ada maksim kesimpatian. Maksim ini memiliki aturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan antipati pada orang lain. Kemudian penutur diwajibkan untuk memberikan selamat pada lawan tutur apabila mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan atau kesuksesan. Misalnya dalam kalimat atau tuturan berikut. Saya lulus SMPTN BIN, kemudian dijawab oleh lawan tuturnya, wah selamat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.